Kumpulan khotbah lama, selamat datang di saluran kami. Apakah ingin memperdalam iman Anda, dan mendapatkan inspirasi rohani? Anda berada di tempat yang tepat. Di channel ini, kami akan memperkenalkan Anda, kumpulan khotbah lama. Dengarkan khotbah-khotbah lama dan bermakna dari para pendeta dan pembicara terkemuka. Ini adalah pelajaran abadi yang tidak lekang oleh waktu dan menginspirasi hidup kita. Kumpulan khotbah lama ini dibuat dan dikoleksi dari tahun 2003 sampai tahun 2023, berarti sudah berumur 20 tahun. Namun firman Tuhan selalu baru dan tidak ada yang usang. Khotbah ini dibawakan oleh Pendeta Daniel Arif pada hari Rabu, tanggal 16 April tahun 2003. Ayat nats khotbah diambil dari Markus 10, ayat 46, sampai 52. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Akhir kata, jangan lupa channel kami, like dan subscribe dan bagikan video ini kepada mereka yang Anda cintai. Mari bersama-sama tumbuh dalam iman dan menjadi berkat orang di sekitar kita. Tuhan memberkati. Production 2023. Baik, selamat malam Bapak Ibu, Shalom. Yang di atas Shalom. Haleluya, puji Tuhan, senang sekali kita berjumpa malam hari ini, dan saya percaya dari hari ke hari kita akan semakin melihat bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa, yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Mari dalam waktu yang ada kita akan kembali mempelajari firman Tuhan, sebab firman itu adalah tuntunan yang pasti bagi kita semua. Dalam situasi apapun, dalam keadaan yang bagaimanapun, firman Tuhan dapat selalu kita andalkan untuk menghadapi semuanya itu. Saya rindu kita membuka bersama di dalam Injil Markus pasal yang ke-10. Markus pasal yang ke-10 ayat 46. Ada seorang yang mungkin kita sudah sering dengar namanya, dan orang ini mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa, di mana Tuhan membuat matanya kembali dapat melihat. Namanya adalah Bartimeus. Mari kita pelajari keadaan orang tersebut. Dalam Markus pasal yang ke-10 ayat 46 sampai ayat 52. Judulnya dikatakan Yesus menyembuhkan Bartimeus. Saya akan baca. Saudara dan Bapak Ibu semua simak baik-baik di Alkitab masing-masing. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Nah, bayangkan dia seorang buta, saudara. Kebutaan adalah masalah utamanya. Saya bisa bayangkan dalam aktivitasnya sehari-hari, tentu tidak sebebas kita, tidak selancar kita, karena dia buta. Ya, dalam kebutaannya saya yakin kalau dia berjalan, dia mudah tersandung. Dalam kebutaannya, dia berjalan tidak secepat orang-orang yang melihat. Dalam kebutaannya, dia sering harus meraba-raba lebih dahulu.
Dia tidak pasti di depan saya ini apa. Dia harus raba dulu. Itulah ya keadaan atau gambaran dari orang buta. Apalagi suruh membaca, dia nggak akan bisa. Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata masalah inilah juga yang ada pada setiap umat Allah. Ya, mata hati kita buta. Kita nggak bisa berjalan cepat di dalam kehendak Tuhan. Kita terlalu banyak ragu-ragu, serba main raba-raba, serba main coba, apa yang dunia tawarkan semua dicoba. Kita berjalan seringkali kita mudah jatuh. Ada banyak orang Kristen yang gampang sekali berbuat dosa. Enggak pikir panjang lagi, godaan kecil saja langsung meruntuhkan imannya. Dan banyak orang Kristen yang nggak bisa baca Alkitab. Apa bedanya kita dengan Bartimeus kalau begitu keadaannya? Bedanya cuma dia secara fisik buta, tapi kita secara roh butanya. Ada banyak orang Kristen nggak bisa berjalan cepat dalam kehendak Tuhan, lamban sekali. Disuruh percaya, lamban. Disuruh melayani, ngulur-ngulur waktu terus. Ya, disuruh melakukan firman, rasanya lama sekali baru percaya firman itu benar. Saudara, kita seringkali harus jujur, kita ada dalam kondisi yang sama seperti Bartimeus. Kita nggak bisa melihat jalan-jalan Tuhan bagi kita. Kita nggak bisa melihat rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Ada satu jemaat di kitab Wahyu yang kondisinya seperti itu. Mari kita lihat. Wahyu pasal yang ketiga. Wahyu pasal yang ketiga, ayat 15 sampai ayat 17. Wahyu pasal yang ketiga, ayat 15 sampai ayat 17. Inilah jemaat di Laodikia. Demikian firman Tuhan, ayat 15 saya bacakan. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, nah perhatikan, buta dan telanjang. Saudara, ini jemaat yang buta dikatakan. Salah satu kondisi yang Tuhan singkapkan kepada mereka, bahwasanya mereka itu buta. Makanya suam-suam kuku. Suhunya sama dengan suhu lingkungannya. Kalau suam kuku itu artinya suhunya nggak panas, nggak dingin, artinya sama dengan suhu kamar, suhu lingkungan. Ya, moralnya sama dengan moral dunia. Aktivitasnya sama dengan aktivitas orang dunia, nggak ada bedanya. Itulah orang-orang yang suam kuku karena buta. Saudara, dan jemaat ini disebut dengan jemaat Laodikia. Ternyata kalau kita mempelajari secara teologi, ada artinya. Apa itu Laodikia? Laodikia dari dua kata, Laos dan Desia. Laos adalah massa atau orang banyak. Desia adalah opini atau pendapat. Nah, jadi ini jemaat sesuai dengan namanya yang adalah Laodikia, artinya ini jemaat yang hidup berdasarkan pendapat orang banyak. Dunia ngomong A, ya mereka juga ngomong A. Dunia ngomong B, ya mereka ngomong B. Mereka buta terhadap pendapatnya Tuhan. Mereka buta dan tidak pernah mau tahu terhadap opininya Tuhan apa. Yang mereka tahu adalah opini dunia. Yang mereka perhatikan adalah pendapat orang lain bagaimana. Itu yang mereka tiru. Akibatnya mereka suam kuku. Dan Tuhan sadarkan mereka, engkau buta. Artinya Tuhan bilang, engkau tidak tahu apa rencanaku. Engkau tidak tahu apa pendapatku.
engkau hanya tahu apa pendapat dunia. Saudara, dan ini jemaat yang cukup keras ditegur dan dicela serta diberi peringatan oleh Tuhan. Kalau kondisi kita seperti itu, saudara, ya, maka Tuhan sedang memperingatkan kita malam ini. Ya, kalau kita hanya tahu pendapat dunia tanpa kita tahu pendapat Tuhan, waktu disakiti, waktu krisis, waktu sakit, waktu ada masalah, kita hanya mau dengar opini dunia tanpa kita mau dengar opini Tuhan. Oh, Tuhan memperingatkan kita malam ini bahwa itu keadaan di mana kita sedang buta. Dan orang buta gampang jatuh. Orang buta ya gampang terperosok ke dalam jerat. Oleh sebab itu mari kita mempelajari ini, bagaimana Bartimius akhirnya disembuhkan dari kebutaannya. Sebelumnya kita akan lihat dulu Yesaya. Saya beri contoh konkretnya bahwa seringkali kita buta secara rohani. Yesaya menuliskan, inilah contoh konkretnya. Pasal 5. Yesaya pasal yang ke-5 ayat 20. Yesaya pasal yang ke-5 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan, ayat 20 Yesaya pasal yang ke-5. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, dan mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, dan mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Nah ini nggak tahu mana yang benar, mana yang salah, sehingga akibatnya yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Nggak tahu mana jalan terang, mana jalan gelap, mana opini Tuhan, mana opini dunia. Akibatnya yang benar dianggap salah, nggak laku. Yang salah justru jadi tren hari-hari ini. Dunia ini dunia yang buta, saudara. Masa homoseksual dianggap sebagai gaya hidup alternatif? Kalau bosan jadi pria, ya bolehlah setengah pria setengah wanita. Di luar negeri yang namanya homoseks diakui eksistensinya, tidak dilarang. Ini menunjukkan dunia yang buta, yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Saya beberapa kali pelayanan ke luar negeri, ke negara-negara maju. Setiap, ya nggak selalu, tapi rata-rata orang bilang, Pak tolong jangan khotbah tentang homoseks, tolong jangan khotbah tentang free sex dan sebagainya. Di sini udah biasa, Pak. Bapak khotbah itu nanti ditangkap pemerintah katanya. Karena ada pemerintah yang melegalkan semuanya itu. Betapa butanya dunia kita hari-hari ini. Free sex, anak-anak muda, remaja melakukan seks pranikah, tidak dipermalukan, malah dianggap, wah kamu the real man and the real woman. Berarti mereka sudah benar-benar pria dan benar-benar wanita. Seks pranikah dianggap sebagai pintu gerbang kedewasaan seseorang. Saudaraku, lihat. Justru orang yang menjaga kekudusan malah dicaci maki oleh dunia hari-hari ini. Orang yang jujur malah dianggap bodoh. Yesaya 5 tadi ayat 20 berkata, celakalah. Makanya kita lihat ini dunia yang celaka, saudara. Kita lihat ini sekarang dunia yang celaka. Sebab dunia ini buta. Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Enggak tahu lagi kehendak Tuhan yang mana. Saya kaget sekali waktu ada di sebuah negara. Ternyata di negara itu ada prinsip begini. Moral yang berlaku di negeri ini, kata orang di sana, adalah relativisme moral. Moral yang relatif. Artinya begini. Kalau buat saya, homoseks itu nggak boleh. Jangan paksa orang untuk mengakui prinsip yang sama. Relatif. Tiap-tiap orang berbeda. Jadi dia bilang, oke, you pendeta, bagimu homoseks itu dosa, tapi jangan khotbah untuk orang lain mengikuti prinsipmu.
Sebab moral kita relatif. Tiap-tiap kita berhak menentukan mana yang salah, mana yang benar bagi diri kita sendiri. Malah slogannya tuh lebih berani lagi bilang begini, kitalah yang menentukan kapan 10 hukum Tuhan berlaku atau tidak. Kita yang menentukan katanya. Kalau di Indonesia masih tabu, Indonesia boleh begitu. Tapi jangan menerapkan prinsip yang sama di negara lain, kita berbeda. Jadi saudara, mereka menganggap berdusta, mencuri, homoseks dan sebagainya, itu situasional, boleh-boleh saja, asal keadaannya memaklumi seperti itu. Saudaraku, lihat, kalau anak-anak Tuhan buta dari kebenaran, kita akan lebih percaya mayoritas seperti Laodikia tadi. Kita lebih dengar suara pendapat orang banyak bagaimana, ya kita ikuti itu. Celakalah, kata firman Tuhan. Celakalah kita kalau kita belum bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Celakalah kalau kita menganggap yang benar justru salah dan yang salah justru benar. Tokoh-tokoh yang tidak bermoral justru menjadi idola bagi banyak generasi muda hari-hari ini. Madonna, Prince, yang jelas-jelas gay, jadi idola. Betapa butanya dunia ini, apa nggak ada idola lain yang lebih benar hidupnya? Saya pernah dengar seorang tokoh dari spiritisme, ya, jadi orang yang nggak beragama tapi percaya roh, dunia roh gitu ya. Namanya Yen Men, ini orang Tiongkok sana. Yen Men bilang begini, mempertentangkan yang benar dan yang salah itu gejala orang sakit jiwa katanya. Mempertentangkan yang benar dengan yang salah itu gejala sakit jiwa. Buat apa kata dia? Kita yang berhak menentukan mana yang benar, mana yang salah buat diri kita sendiri. Kita punya hak asasi manusia. Ya, kita punya human right dikatakan. Kalau ada orang masih bingung ini salah apa benar, itu gejala orang sakit jiwa katanya. Jadi kita ini kan sering tiap hari Rebo di sini kan ingin tahu mana yang benar, mana yang salah. Nah, menurut Yen Men, kita nih semua orang yang sakit jiwa. Karena kita masih mempersoalkan, ini benar nggak ya Tuhan? Mana sih kehendak Tuhan? Mana sih yang kehendak dunia? Jadi kita tiap hari Rebo ini dianggap kita ini orang gila semua. Menurut Yen Men. Sudah bebas, tentukan ya untuk dirimu sendiri. Malah seorang tokoh pers di Inggris namanya Ellen Watt, dia bilang begini, kebenaran dan dosa atau terang dan gelap di panggung kelihatannya bermusuhan, tapi tahukah saudara, setelah mereka turun panggung, di belakang panggung mereka bersahabat dikatakan. Artinya iblis dan Tuhan seolah-olah kayaknya berlawanan, tapi sebetulnya mereka itu bersahabat. Bayangkan ya, sampai orang itu prinsipnya seperti itu. Jadi mau ke iblis mau ke Tuhan sama-sama mereka bersahabat kok. Padahal jelas iblis itu musuh kita, bukan sahabat kita. Nah Bapak Ibu Saudara, mari celiklah mata kita. Ya, terbukalah, jangan buta lagi, sebab ancamannya dikatakan celakalah mereka yang menyebut kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat. Orang berkata aborsi itu adalah membela hak-hak wanita. Ya, karena belum siap punya anak, masih berkarir, boleh dong digugurkan, dia punya hak. Perceraian itu adalah keadilan. Kalau udah gak cocok buat apa? Adil dong, bagi dua aja. Saudaraku, jelas Tuhan berkata perceraian itu dosa, tapi dunia berkata keadilan. Seks pranikah itu dosa, tapi dunia berkata itu gerbang kedewasaan. Homoseksual itu dosa, lesbian itu dosa, tapi dunia berkata itu gaya hidup alternatif. Jemaat Laodikia adalah jemaat yang mendengar opini dunia. Jemaat Laodikia adalah jemaat yang buta terhadap kebenaran firman Tuhan.
Akibatnya mereka terseret oleh opini dunia. Sedangkan dunia tadi berkata, yang baik malah jahat, yang jahat malah dianggap baik hari-hari ini. Kalau kita buta, maka kita nasibnya sama dengan jemaat Laodikia. Saudara, kita ini suam kuku kalau kondisinya seperti itu. Nah, mari kembali ke Bartimeus, kita lihat. Saya akan tunjukkan apa keadaannya ketika dia buta. Supaya kita mengerti betapa parahnya keadaan dari seorang yang buta itu. Markus pasal yang ke-10 kembali. Ya, Markus pasal yang ke-10, kita lihat ayat 46 dikatakan, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta. Jadi yang pertama, Bapak Ibu Saudara, karena dia buta, dia nggak bisa kerja yang lain selain mengemis. Jadi profesinya sebagai pengemis akibat dari kebutaannya. Demikian pula orang-orang Kristen, saudara dan saya, kalau kita masih terus dalam kebutaan rohani, ya, kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah, malah kita menganggap yang benar itu salah, yang salah itu benar, karena kita ikuti opini dunia, maka kita pun akan miskin seperti Bartimeus. Kebutaan menyebabkan kemiskinan datang. Bartimeus nggak bisa kerja, saudara. Bartimeus nggak bisa berprofesi yang lain, nggak bisa berkarir di bidang yang lain, karena dia buta. Kalau dia nggak buta, dia bisa jadi pegawai negeri, dia bisa buka toko, dia bisa dapat income yang pasti, dia bisa dapatkan pendapatan yang lebih baik kalau saja dia nggak buta. Kalau dia tahu mana jalan yang harus dia tempuh. Tapi karena dia buta, ya kondisinya seperti itu, miskin. Daraku, kalau kita seperti itu, kita akan dirampok habis oleh iblis. Ingat, dia tuh pencuri kan, iblis tuh. Pencuri paling enak beroperasi di tengah situasi yang gelap. Di mana orang penglihatannya nggak jelas. Di mana orang dalam situasi yang gelap, penglihatannya masih samar-samar, tidak pasti. Pencuri memiliki tempat ideal untuk melakukan operasinya di tempat yang gelap. Ya, saudaraku, nah kalau kita jadi jemaat yang buta, jadi orang Kristen yang buta, maka hidup kita adalah tempat yang ideal untuk si pencuri itu beroperasi dalam hidup kita. Makanya dirampoklah habis, sebab Yesus berkata, pencuri datang, iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Apalagi kalau kita hidup dalam kegelapan, kita gelap dari jalan-jalan Tuhan, kita gelap dari rencana Tuhan, kita nggak tahu apa-apa, yang kita tahu hanya opini dunia, maka itulah kehidupan yang paling ideal, di mana iblis bisa bekerja dengan bebas, merampok habis segala yang baik dalam hidup kita. Bartimeus kondisinya miskin karena dia buta. Ayat berikutnya, 47. Ketika didengarnya, 47, dapat ya? Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Karena dia buta, yang pertama dia miskin. Yang kedua, karena dia buta, dia tidak bahagia. Makanya dia berseru, kasihanilah aku. Bahasa Inggris sehari-harinya, Jesus help me, I am unhappy, dia bilang. I am unhappy. Jelas, orang buta tentu nggak sebahagia orang yang celik. Sebab kebutaan membuat dia tidak bisa melihat yang indah di sekitarnya. Ya, jadi hal yang kedua yang diakibatkan dari kebutaannya, dia merasa nggak bahagia, susah terus. Banyak orang Kristen rasanya susah untuk bersuka cita,
susah untuk dapatkan damai, sejahtera, kebahagiaan. Sebab nggak tahu jalan Tuhan. Yang dijalani hanya opini dunia terus. Ya, padahal dunia tadi berkata yang baik itu salah, yang salah itu baik atau benar. Dunia sudah terbalik semuanya, saudara. Jadi jangan lagi dengar pendapat dunia, jangan lagi fokus hanya kepada opini dunia, jangan. Sebab dunia ini sudah serba terbalik. Mari celiklah dengan pendapatnya Tuhan. Sebab kalau tidak, kita nggak akan bisa bahagia. Hanya jalan Tuhan yang menjanjikan kebahagiaan, bukan jalan iblis. Hanya jalan terang yang akan menuntun kita dalam kebahagiaan, bukan jalan kegelapan. Itu Bartimeus. Yang ketiga, dari nama Bartimeus, kalau kita kupas secara teologi, itu ada artinya. Bartimeus artinya dari kata bar itu anak atau bin, ya, bahasa Arabnya itu bin. Ya, bar Yesus itu anak Yesus, bar Yusuf itu anak Yusuf dan sebagainya. Bar itu anak. Timeus saya temukan dalam kamus Alkitab, itu artinya tercela atau terhina. Jadi kalau dia diberi nama Bartimeus, berarti dia punya arti nama itu adalah anak yang terhina atau anak yang tercela. Kenapa begitu teganya orang tuanya memberi nama dia Bartimeus? Sebab orang tuanya berpikir, ini buta nih anak. Nggak ada kemuliaan dalam dirinya karena dia buta. Tidak ada harapan, tidak ada sesuatu yang menjanjikan lewat dia. Ini anak adalah anak tercela. Ini anak yang terhina. Saudara, bagi orang Yahudi, cacat, baik itu buta, timpang, tuli, bisu, bagi orang Yahudi di zaman Taurat, ingat, Yesus tuh hidup di zaman Taurat. Ya, dia yang menggenapi Taurat. Jadi pada waktu itu zaman Taurat, semua jenis cacat itu dianggap kutuk, saudara. Dianggap kutuk, cela. Makanya ketika dia lahir dengan keadaan buta, orang tuanya nggak bisa berharap apa-apa. Orang tuanya berkata, wah ini anak tercela ini, anak hina. Makanya diberi nama Bartimeus karena kondisinya buta. Saudara, orang Kristen yang buta rohaninya itu kan seperti itu, tercela, nggak ada kemuliaan Tuhan, nggak bisa punya pengharapan. Orang pun tidak bisa berharap lewat dia, Tuhan pun tidak bisa berharap lewat umat yang demikian. Kerajaan Allah tidak bisa berharap dengan kondisi umat yang seperti itu. Sebab kita punya cacat, kita punya celah, kita punya noda kehinaan. Karena kita buta, tidak mengerti jalan Tuhan, tidak bisa melihat kehendak Tuhan. Kita ini Bartimeus, kalau kita buta secara rohani. Jadi mari, ini hal yang serius, saudara. Kebutaan rohani ini hal yang serius. Celakalah, kata Yesaya. Dan benar, Bartimeus itu celaka kondisinya. Dia miskin, dia unhappy, dan dia tercela, dan tidak diharapkan oleh orang banyak. Itulah kondisi gereja yang buta. Itulah kondisi tubuh Kristus yang buta. Mari, saya akan tunjukkan ayat yang lain. Yesaya kembali, Fatsal 42. Yesaya Fatsal 42. Ayat 18 kita mulai sampai 25. Yesaya 42 ayat 18. Nah, lewat ayat-ayat ini saya akan tunjukkan di sini. Kebutaan itu bukan cuma problemnya Bartimeus, tapi kebutaan itu problemnya umat Tuhan, termasuk umat Tuhan di generasi kita hari-hari ini. Yesaya 42 mulai 18 sampai 25. Saya baca demikian. Judulnya menarik.
kegagalan dan kebutaan Israel. Jadi kegagalan selalu terjadi kalau umat Allah itu buta. Jelaskan, orang Israel tidak buta secara jasmani. Mereka bisa berjalan kok di padang gurun. Berarti mata jasmani mereka celik, tapi mata rohani mereka buta. Lihat, kegagalan dan kebutaan Israel. Ayat 18, dengarkanlah, hai orang-orang tuli, pandanglah dan lihatlah, hai orang-orang buta. Siapakah yang buta selain dari hambaku, dan yang tuli seperti utusan yang kusuruh? Siapakah yang buta seperti suruhanku, dan yang tuli seperti hamba Tuhan? Kita semua adalah hamba Tuhan. Ya, ayat 20, engkau melihat banyak, tetapi tidak memperhatikan. Engkau memasang telinga, tetapi tidak mendengar. Tuhan telah berkenan demi penyelamatannya, untuk memberi pengajarannya yang besar dan mulia. Jadi ini masalahnya, buta dari pengajaran Tuhan. Banyak dengar tapi nggak pernah diingat, nggak pernah diresapi. Ayat 22, namun mereka suatu bangsa yang dijarah dan dirampok, miskin, seperti Bartimeus. Kebutaan menyebabkan musuh dapat menjarah dengan leluasa. Israel pernah mengalaminya. Namun mereka suatu bangsa yang dijarah dan dirampok. Mereka semua terjebak dalam geronggang-geronggang dan disembunyikan dalam rumah-rumah penjara. Nggak pernah ada kelepasan, terikat terus, ya, susah terus, masalah terus, nggak pernah menang, unhappy. Mereka telah menjadi jarahan dan tidak ada yang melepaskan, menjadi rampasan dan tidak ada yang berkata, kembalikanlah. 23, siapakah di antara kamu yang mau memasang telinga kepada hal ini, yang mau memperhatikan dan mendengarkannya untuk masa yang kemudian? Siapakah yang menyerahkan Yakub untuk dirampas dan Israel kepada penjara? Bukankah itu Tuhan? Sebab kepadanya kita telah berdosa. Kita nggak tahu jalan-jalannya soalnya, buta. Dan orang tidak mau mengikuti jalan yang telah ditunjuknya, dan kepada pengajarannya orang tidak mau mendengar. Maka ia telah menumpahkan kepadanya kepanasan amarahnya dan peperangan yang hebat yang menghanguskan dia dari sekeliling, tetapi ia tidak menginsafinya, dan yang membakar dia tetapi ia tidak memperhatikannya. Jadi saudara, ini bukan cuma masalah Bartimeus, ini masalah Israel juga. Israel tidak buta secara jasmani, tapi hatinya buta. Diajarin oleh Tuhan, tapi nggak pernah mau mengerti. Ya, dikotbahin, ya, ditegur, dituntun, tapi nggak pernah mau memperhatikan. Tapi kalau dunia mengajari mereka, mereka tangkap pengajaran dunia dengan cepat. Mereka tangkap nasihat dunia dengan cepat. Akibatnya Tuhan berkata, bukan salahku kalau mereka dijarah dan dirampok. Bukan salahku kalau mereka terjebak dalam geronggang-geronggang dan penjara yang tidak pernah bisa mereka lepaskan diri. Itulah nasib bangsa Israel. Jangan sampai ini keadaan terus terjadi sampai hari ini. Saudara, kalau Tuhan menegur kita malam ini, berarti Tuhan ingin kita keluar dari kebutaan kita. Dan kalau Tuhan ingin kita keluar dari kebutaan kita, maka saya percaya Tuhan punya cara untuk kita. Kalau dia nggak berikan caranya, buat apa dia tegur kita malam ini? Dia tegur kita, dia peringati apa akibat dari kebutaan. Dan dia pun akan tunjukkan jalannya untuk kita keluar dari kebutaan kita. Mari kembali ke Bartimeus. Bagaimana dia mengalami mujizat, di mana dia tidak buta lagi, dia melihat. Lihat kisah selanjutnya dari Bartimeus. Markus 10 kembali, ayat 47 saya baca kembali, demikian. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata,
banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Nah, di sini kita lihat tindakan pertama dari Bartimeus adalah dia menyadari kebutaannya. Dia mengakui kondisinya yang buta. Makanya dia berteriak, "Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku." Sekalipun itu membuat orang lain marah, itu membuat orang lain terganggu, dia nggak peduli. Yang penting dia mau terbuka kepada Tuhan. Dia mau jujur di hadapan Tuhan. "Aku buta Tuhan, aku perlu dikasihani." Seorang dokter berkata, pengakuan dari seorang pasien tentang sakitnya, tentang gejala-gejala yang dia alami, itu sudah 50% kesembuhannya. Iya toh, saudara? Kalau pasien ditanya, ada apa, ada masalah apa? Lalu dia nggak ngaku, saudara. Ya bagaimana dokter mau kasih obat yang tepat? Bagaimana dokter mau kasih cara yang tepat untuk menyembuhkan dia? Kalau nggak pernah mau ngaku. Tapi kalau pasien jujur mengaku, itu sudah 50% kesembuhan. Tinggal nulis ramuannya aja, tinggal nulis resepnya aja dari pengakuannya itu. Nah, saudaraku, kesembuhan ditentukan 50% dari pengakuan. Demikian pula kesembuhan dari kebutaan rohani kita, 50%, di mana kita harus mengakuinya lebih dahulu. Saudara, banyak orang Kristen nggak mau ngaku. Bener kok. Ya, membalas itu cengli kok. Ya, adil. Dia memang keterlaluan. Nah, kalau udah begini, tetap buta, nggak bisa disembuhkan. Tuhan nggak bisa melakukan mujizatnya, Tuhan nggak bisa kasih resep yang manjur, kuasanya nggak bisa sebelum dia mengakui. Sebab dia nggak ngaku bahwa itu salah. Bener kok, dia keterlaluan. Saudaraku, bagaimana mungkin Tuhan bisa beri cara yang ajaib untuk menyembuhkan kita kalau kita nggak jujur mengakui keberadaan kita? Kita harus jujur, ya. Tuhan, aku buta, Tuhan. Aku sering salah memilih, yang baik ku anggap salah, yang benar ku anggap salah, yang salah ku anggap benar. Mari kita jujur. Dunia ini nggak jujur sama Tuhan. Makanya dunia ini nggak bisa disembuhkan. Ya, dunia ini nggak pernah jujur. Mereka tetap ngotot merasa benar sendiri. Makanya dunia lihat keadaannya nggak pernah menjadi baik. Apa yang dunia lakukan jangan kita tiru. Mari kita rendahkan diri seperti Bartimeus. Mau orang tersinggung, kita dipermalukan, ya. Wah, sok suci kamu, gitu aja merasa bersalah. Ya, dunia berkata, kamu nggak salah, kamu benar, orang itu perlu dibalas dan sebagainya. Tapi kalau kita datang mengampuni, dunia akan mentertawakan. Nah, kamu. Biarkan orang lain bereaksi macam-macam. Yang penting kita jujur akui, Tuhan, aku perlu tuntunanmu. Ya, aku perlu jalan-jalanmu, sebab jalan-jalanku seringkali salah. Bartimeus berteriak, kasihanilah aku. Dia mengakui keberadaannya yang buta. Kemudian kita lihat, ya, saudaraku, dikatakan ayat yang ke-49, lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Saudara, setelah Yesus bertanya, apa yang kau mau? Ingat, Bartimeus itu miskin, dia pengemis. Bayangkan kalau bapak ibu tanya pengemis-pengemis di pinggir jalan, apa yang kau harapkan dari aku? Pasti minta uang, saudara. Karena dia pengemis.
Kebutuhan terbesar pengemis secara manusia tentu uang. Nah, ini pengemis, saudaraku, ditanya oleh Tuhan, apa yang kau mau untuk aku lakukan? Dia nggak minta uang, meskipun dia pengemis. Tapi dia tahu, kebutaannya itulah sumber utama kemiskinannya. Ya, kebutaannya adalah akar dari segala persoalan yang dia punya. Saudaraku, makanya dia minta Rabuni supaya aku bisa melihat. Bapak Ibu Saudara lihat di sini, Bartimeus tahu mana yang harus diutamakan dalam kehidupannya. Dia nggak minta uang kekayaan, dia minta supaya dia bisa melihat. Saudara, dunia kan nggak pernah minta seperti itu. Orang-orang dunia yang penting kaya, mau buta mau apa masa bodoh. Banyak anak Tuhan pun seperti itu. Mau benar mau salah, pokoknya kaya. Ya, caranya mau berkenan atau tidak ini cara nggak peduli, yang penting saya kaya. Saudara, Bartimeus bisa tahu mana yang perlu diutamakan dalam hidupnya. Dan saya memberitahu saudara, kalau kita tidak menempatkan prioritas yang benar dalam hidup kita, kita akan tetap miskin selama-lamanya. Apa yang kita minta tidak pernah mengangkat akar persoalan kita yang sesungguhnya. Masalah kita adalah bukan uang sekarang. Sekalipun tadi Pak Gideon bilang ada yang omsetnya turun 50%. Masalah kita bukan hal-hal jasmani. Ya, tapi masalah kita adalah seringkali kita nggak dewasa dalam menghadapi situasi ini. Seringkali kita nggak tahu jalan Tuhan dalam menghadapi keadaan yang seperti ini. Jadi masalahnya bukan minta omsetnya lebih naik, bukan. Masalahnya adalah mintalah supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana kita harus hidup dalam situasi yang seperti ini. Itu masalahnya. Yang rohani lebih penting dari yang jasmani, saudara. Bartimeus minta yang rohani dulu, celik. Saya mau lihat Engkau Tuhan. Dia abaikan kebutuhannya soal uang. Dan saya berani berkata, turunnya omset bukan masalah besar buat kita. Dalam sekejap Tuhan sanggup membuat itu terbalik. Bukannya turun, malah double naik. Tapi masalahnya, kalau dibegitukan kita nggak dewasa-dewasa, ya percuma. Ya, jadi masalahnya adalah dengan situasi yang seperti ini, Tuhan mau tahu prioritas kita nih apa. Bartimeus ditanya, apa yang kau mau aku lakukan? Dia nggak minta yang jasmani, dia minta supaya matanya celik. Mari saudaraku, jangan buang-buang energi untuk hal-hal yang sementara sifatnya. Ada sesuatu yang lebih kita butuhkan hari-hari ini. Ada sesuatu yang lebih penting untuk kita perjuangkan, lebih dari sekedar memperjuangkan omset naik kembali, yaitu perjuangkanlah supaya kita tahu kehendak Tuhan di masa-masa ini, supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan dalam keadaan-keadaan yang seperti ini. Kalau sikap kita benar, pasti omset akan kembali, saudaraku. Kalau sikap kita benar dalam masa yang seperti ini, pasti yang bermasalah jadi beres lagi, saudaraku. Dagang yang bermasalah, ya, penjualan yang ada masalah, itu akan kembali kalau kita hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Masalahnya kita cuma minta yang jasmani tanpa mau memperbaiki kebutaan kita. Akibatnya Tuhan gak bisa tolong, saudara. Akibatnya kita akan terus dalam keadaan seperti itu. Percuma uang banyak kalau tetap buta. Bartimeus berpikir, kalau uang banyak, orang curi dari saya gak tahu karena saya masih buta. Jadi dia nggak minta uang dulu, dia minta supaya dia bisa celik. Karena dia tahu kalau dia bisa celik, dia bisa kerja. Dia bisa dapatkan income yang lebih baik, karena dia bisa bekerja dengan baik, seperti orang lain. Demikian pula, yang perlu kita perjuangkan hari-hari ini, bukan omsetnya, bukan rupiahnya, tapi mari kita mengerti apa yang harus kita lakukan hari-hari ini. Dalam situasi yang seperti ini, itu kita harus mengerti. Saudaraku, kita lihat beberapa contoh di sini. Ya,
Amsal pasal yang ke-11. Amsal pasal yang ke-11. Ayat yang keempat. Amsal 11 ayat yang keempat. Jelas di sini dikatakan demikian. Pada hari kemurkaan, harta tidak berguna. Ya, padahal dunia mengutamakan harta, nomor satu harta. Tapi lihat, Tuhan menjelaskan, pada hari kemurkaan, harta tidak berguna. Kalimat selanjutnya berkata, tetapi kebenaran. Nah ini, kebenaran melepaskan orang dari maut. Makanya kita harus tahu kebenaran. Perjuangkanlah untuk kita bisa melihat kebenaran dan berjalan di dalamnya. Sebab kebenaranlah yang punya kuasa untuk melepaskan kita dari maut. Jadi omset bukan masalah kita, saudara, hari-hari ini. Ya, perekonomian bukan masalah kita. Apapun yang jasmani itu bukan masalah kita. Mari kita gumulkan supaya kita bisa melihat kebenaran. Kita koreksi diri kita masing-masing. Kita punya masalah yang sama dengan Bartimeus. Kita punya resiko yang sama seperti dia. Kita akan dibuat miskin dan unhappy. Tuhan cinta kita. Tuhan sayang kepada kita. Makanya dia berfirman kepada kita malam ini. Mari dengan jujur, masing-masing kita mengakui di hadapan Tuhan. Tuhan, aku seringkali hanya mendengar opini dunia ini. Itu yang membuat aku buta dari opini-Mu ya Tuhan. Kasihanilah kami. Haleluya. Ambil waktu sejenak saat ini untuk kita terbuka kepada Tuhan. Jujur. Jangan merasa benar sendiri, jangan. Terima kasih Bapa. Malam ini Engkau sanggup menyembuhkan kami dari kebutaan rohani kami ya Tuhan. Engkau hadir bersama kami di tempat ini. Kami tahu Engkau tidak hanya berfirman, tapi Engkau akan menjamah kami. Engkau akan memulihkan kami, sehingga kami tidak buta lagi. Kami tahu jalan-jalan-Mu. Kami mengerti kehendak-Mu ya Tuhan. Berkati umat-Mu malam ini. Terima kasih Bapa. Mari kita berdiri bersama-sama.